Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya cintai. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada petang hari ini. Dan sebelum kita memuji, menyembah, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bagi saudara-saudara kita, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami hingga pada petang hari ini kami dapat kembali berkumpul beribadah bersama-sama secara online. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami tetap percaya dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan Engkau menjamah umat-Mu, baik yang dalam perkara hidup, baik yang dalam sakit penyakit, baik yang dalam pergumulan, dalam kesedihan, Engkau menghiburkan. Kami mau serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati, karena Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus ada bersama-sama umat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ku pandang langit, karya tangan-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, siapakah aku hingga Kau ingat? Langit menceritakan kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas, ku mau hidup bagi-Mu, menjadi yang Kau mau. Kalau ku pandang langit, karya tangan-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, siapakah aku hingga Kau ingat? Langit menceritakan kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas, ku mau hidup bagi-Mu, menjadi yang Kau mau. Mau hidup bagi-Mu, menjadi yang Kau mau.
Shalom, 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 puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa di dalam pemberitaan firman dalam ibadah pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kembali menggenapi tentang tema gereja, yaitu 5 metafora tentang kerajaan sorga, dan pada hari ini kita sampai pada metafora yang kelima, yaitu perumpamaan kerajaan sorga tentang pukat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau mempelajari lebih lagi tentang perumpamaan yang Tuhan bentangkan terutama pada murid-murid tentang kerajaan sorga yang diperumpamakan sebagai atau tentang pukat, sama halnya kalau kita mau mempelajari lebih lagi, sama halnya dengan perumpamaan tentang kerajaan surga yang berbicara tentang lalang dan gandum. Bapak Ibu Saudara-saudariku jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa pukat adalah sebuah alat atau sebuah jala yang besar untuk menangkap ikan. Dalam konotasi yang lebih jelas adalah pukat adalah sebuah alat penangkap ikan yang besar, di mana seringkali pukat ditinggalkan di laut selama beberapa waktu atau waktu tertentu. Dalam waktu tertentu baru pukat itu akan ditarik kembali dengan harap dapat mengumpulkan ikan-ikan baik yang besar, kecil maupun ikan-ikan yang sedang secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Dalam perumpamaan tentang pukat ini sama juga halnya sebagai gambaran di mana Injil ditebarkan ke seluruh dunia dengan harap semua orang dapat mendengar Injil dan menerima kabar tentang kerajaan surga dan memperoleh keselamatan oleh karena pemberitaan itu sendiri. Dan kiranya pada waktu dan saat yang sudah ditentukan oleh Bapa sendiri, semua umat manusia diharapkan memperoleh keselamatan dari pemberitaan Injil itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-47 sampai dengan 52. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita mengerti bahwa kerajaan surga bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimengerti, dan dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri untuk menjelaskan tentang kerajaan surga baik kepada para murid dan juga kepada para pengikutnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang ada. Dan pada bagian yang terakhir ini kita mengerti bahwa kerajaan surga diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang diperumpamakan sebagai sebuah pukat atau penangkap ikan yang besar. Di bagian ini saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk mengerti 3 hal tentang kerajaan surga seumpama pukat. Yang pertama saya mau berkata di dalam ayat ke-48. Di sana tertulis, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Di bagian yang pertama ini yang mau saya katakan untuk kita pelajari bersama-sama untuk mengerti tentang kerajaan surga adalah segala sesuatu itu ada masanya. Sekali lagi saya mau katakan,
untuk kita dapat mengerti lebih dalam lagi. Segala sesuatu itu ada masanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam ayat 48 dikatakan, setelah penuh. Kata setelah penuh memiliki arti ketika pukat ditebarkan dalam keadaan kosong dan didiamkan selama beberapa selang waktu di laut dengan harap memperoleh ikan. Semua itu mempunyai waktu atau mempunyai batasan waktu. Dan dikatakan dengan jelas di sana setelah penuh, dan batasan waktu yang ditentukan oleh nelayan untuk mengangkat pukat itu adalah setelah penuh. Dan mereka mempunyai perhitungan waktu sendiri berapa lama pukat itu akan penuh, sesuai dengan pengalaman yang ada dan sesuai dengan keadaan laut yang ada. Ini sama halnya juga Allah Bapa memberikan kesempatan kepada manusia yang kita sendiri tidak akan pernah tahu berapa lama Bapa memberikan kesempatan dan kapan Bapa akan mengangkat pukat itu sendiri dan menyatakan pukat itu penuh. Oleh sebab itu bagian pertama yang kita harus mengerti tentang kerajaan surga yang diperumpamakan Tuhan Yesus sebagai sebuah pukat adalah segala sesuatu ada masanya. Di mana di bagian ini kita harus memahami bahwa ada batasan. Yang saya mau katakan di sini adalah ada batasan yang menjadi misteri bagi manusia di dalam kehidupan. Demikian juga ikan-ikan yang sudah terjaring di dalam pukat. Ikan-ikan itu sendiri tidak mengetahui kapan akan ditarik pukat itu ke darat atau pukat itu akan tetap berdiam di laut. Semua itu tergantung daripada nelayan yang menebar pukat itu. Demikian hidup kita di dunia ini. Ada batasan yang menjadi misteri bagi manusia. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita, raga kita, umur berapa kita mati, umur berapa kita mau sukses. Mungkin manusia hanya dapat merancangkan, tetapi selebihnya adalah kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan di bagian inilah kita harus memahami segala sesuatu ada masanya. Di mana ketika kita memahami segala sesuatu ada masanya, maka kita juga harus mengerti ada batasan-batasan yang menjadi misteri bagi manusia yang manusia tidak dapat selesaikan. Baik kita mau percaya atau kita tidak mau percaya, baik kita menjadi ateis ataupun tidak menjadi ateis, atau dikatakan beriman, pada satu titik pasti manusia akan menghadapi sebuah kata yang dinamakan misteri di dalam kehidupan. Baik kita mau merancangkan, baik kita ataupun kita tidak merancangkan, pasti ada satu titik manusia akan menghadapi sebuah misteri dalam kehidupannya. Dan misteri itu senantiasa berhubungan dengan waktu. Alkitab menulis sebagai kata kronos. Manusia dibatasi oleh kronos di dalam dunia ini, yaitu waktu kehidupan yang ada di dunia ini. Tetapi kita juga harus memahami, di dalam kronos ini pula ada sebuah misteri yang saya mau katakan di sini adalah kairos, yaitu waktu Allah sendiri. Yang tidak pernah kita bisa mengerti waktu Allah. Yang tidak pernah kita bisa tebak-tebak apa yang Allah akan kerjakan di dalam kairosnya. Yang kita tahu hanyalah satu. Sebagai orang beriman, kita harus memanfaatkan kronos atau waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Baik di dalam iman, baik di dalam perbuatan, baik dalam pemikiran, baik dalam pembenahan hidup-hidup yang ada. Jemaat Tuhan, dalam masa-masa yang sukar pada hari-hari ini, sakit penyakit, ekonomi, bahkan saya turut bersedih, banyak sekali kita kehilangan sanak saudara, orang tua yang terlanda oleh pandemi ini, yang meninggal mendahului kita terlebih dahulu. Seakan-akan kita menangis pun kita tidak mengerti akan apa yang harus kita perbuat. Sebagai orang yang beriman, saya hanya dapat berkata, marilah kita berdoa bersama-sama, menyembah Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam kairosnya, dalam misteri yang kita tidak mengerti, yang dimana di dalamnya kita hanya bisa berharap, memohon, pandemi ini bisa berlalu. Dan itulah kehidupan. Sebagaimana diumpamakan kerajaan surga itu seperti pukat. Dan kita mengerti di bagian yang pertama ini segala sesuatu ada masanya.
Dan di dalam bagian pertama ini juga yang saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan. Kerajaan surga itu adalah janji yang sudah ditetapkan di dalam nama Yesus Kristus oleh Allah Bapa. Dan kerajaan surga itu merupakan janji Tuhan yang pasti digenapi. Ada penggenapan-penggenapan firman di dalam Kairos. Ada penggenapan-penggenapan firman yang harus kita percayai meskipun itu sebuah misteri di dalam kronos kehidupan manusia di dunia ini. Kita harus memahami bahwa kerajaan surga merupakan janji Allah sendiri yang pasti, bukan yang akan saya katakan, yang pasti digenapi. Oleh sebab itu mari umat Tuhan yang terkasih, di dalam kronos ini kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang misteri yang tidak pernah kita tahu dan mengerti. Mungkin saya di bagian yang pertama ini akan memberi sebuah ilustrasi. Di mana pada liburan keluarga, setiap keluarga ingin bertamasya. Entah ke dalam negeri, ke luar negeri, atau ke luar pulau, atau bertamasya lokal-lokal saja. Sudah tentu di dalam bertamasya, dalam rancangan untuk bertamasya, sebuah keluarga senantiasa membahas, memusyawarahkan dengan anak, istri, suami, orang tua, tempat tujuan. Apabila kita sudah menentukan tempat tujuan, pastilah kita akan dengan sigap, dengan sukacita, dengan riang-ria, dengan penuh semangat mempersiapkan setiap persiapan-persiapan yang akan kita bawa untuk bisa mencapai tujuan itu. Dan di sini saya mau katakan, tanpa sebuah tujuan, tidak mungkin orang akan bersemangat untuk menyiapkan persiapan-persiapan untuk menuju tujuan tersebut. Dalam hal ini adalah wisata. Apabila kita tidak menetapkan tujuan di dalam hidup kita, pastilah kita akan salah mempersiapkannya. Tetapi menjadi sungguh ironis apabila orang-orang beriman hanya menetapkan tujuannya di dunia ini saja, bukan di dalam kerajaan surga. Pasti dia hanya mempersiapkan hidup dan matinya di dunia ini. Yang hanya berbicara tentang daging, makan, minum, kekayaan, kejayaan, tahta, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita yang mengerti bahwa kerajaan surga diumpamakan sebagai pukat yang sewaktu-waktu di mana segala sesuatu ada masanya, di mana kerajaan surga menjadi prioritas dan tujuan dalam hidup. Pasti di dalam masa-masa atau kronos yang ada, kita harus mempersiapkan diri, melengkapi diri, membentuk diri, dan menjadikan diri seperti Kristus. Sehingga kerajaan surga sebagai tujuan dapat tercapai. Saya berharap di bagian pertama ini jemaat Tuhan dapat memegang kunci dari ini semua. Tentukan tujuanmu, maka engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh gairah dalam hidupmu. Jadikan kerajaan surga sebagai tujuan hidupmu, sehingga ketika segala sesuatu sudah pada masanya yang Tuhan sudah tetapkan, engkau sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mencapai tujuan hidupmu, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya cintai dalam Kristus Yesus, itulah bagian yang pertama yang perlu kita pahami tentang perumpamaan kerajaan surga yang berbicara tentang pukat. Dan di bagian yang kedua, yang tidak kalah penting di sini, dikatakan di dalam ayat 48, setelah penuh pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Di bagian ini adalah, ya saya mau katakan, ada penampian. Di mana ikan yang baik, atau dalam bahasa Yunani dikatakan kalos, dan ikan yang kurang baik, sapros di dalam bahasa Yunani. Kalos dan sapros dipisahkan, kalos dikumpulkan di dalam pasu atau keranjang, sedangkan sapros dibuang karena tidak berguna. Kalau kita melihat kalos adalah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang oriented, segala sesuatu yang terpilih, yang memenuhi standar dalam ikan, yang gemuk, yang sehat, dan lain sebagainya. Sedangkan sapros yang busuk dalam arti yang lain. Kalau kita mau mengerti dan memahami bahwa di dalam memahami kerajaan surga ada satu masa, yaitu masa penampian. Kita harus mengerti bahwa kita sebagai manusia di dalam hidup ini tidak mungkin kita bisa menjadi kalos 100%.
Karena manusia cenderung menjadi sapros atau ikan busuk di dalam hal ini. Karena kehidupan manusia sangatlah erat dengan yang namanya dosa. Tetapi ada satu kabar gembira. Apabila kita mengerti segala, di bagian yang pertama tadi, segala sesuatu ada masanya, dan kita sudah menetapkan tujuan kita di dalam hidup ini adalah kerajaan surga, maka sudah pasti di dalam hidup ini kita mempersiapkan diri untuk menjadi kalos. Untuk menjadi kalos. Mana di dalam Injil Matius pasal ketiga, ayat yang ke-12 dikatakan di sana, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di mana di sini Yohanes Pembaptis sudah menubuatkan atau sudah mengatakan di awal sebelum Yesus berkarya atau sebelum Yesus juga sendiri menyatakan dirinya sebagai putra Allah. Dikatakan di sana bahwa Yesus sendiri adalah sebagai penampi, karena alat penampi itu sudah ada di tangan Yesus. Dan Yesus sendiri akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Bagaimana kita bisa menjadi kalos kalau kita tidak mau mempercayai Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi kalos kalau kita tidak mau meneladani Yesus? Otomatis di dalam penampian kita akan menjadi sapros. Oleh sebab itu di bagian yang kedua kita harus ingat ada masa penampian. Di sanalah kita harus bekerja keras untuk menjadi kalos. Injil Matius, kembali dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat pertama sampai dengan 14. Di mana di sana menceritakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di mana seharusnya undangan-undangan perjamuan kawin itu ditujukan kepada orang-orang yang memang sengaja diingini untuk diundang, tetapi mereka abai terhadap undangan itu sendiri. Dan akhirnya undangan itu disebar di perempatan-perempatan dan diberikan kepada hamba-hamba yang ada di dalam perempatan-perempatan. Tetapi ada satu cerita yang menarik di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Ketika hamba-hamba itu hadir di dalam undangan perjamuan kawin, mereka tidak memakai jas, mereka tidak memakai pakaian-pakaian pesta, di sana dikatakan. Dan pemilik pesta itu berkata, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja atau pemilik pesta itu kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ketika undangan pesta itu diberikan dan banyak orang-orang yang hadir lupa atau tidak memakai pakaian pesta, maka murkalah raja yang mengundang itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam masa penampian bagian yang kedua ini saya mau mengingatkan, kembali kita harus mengenakan pakaian pesta. Persiapkan dirimu dengan pakaian-pakaian rohani. Persiapkan pemikiranmu dengan pemikiran-pemikiran rohani. Persiapkan setiap perbuatan tindak tanduk hidupmu dengan pakaian-pakaian rohani. Kita persiapkan ini semua hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau dibaptis percaya di dalam Yesus Kristus, dan ketika kita mau meneladani apa yang sudah ditulis oleh Alkitab, dan kita menghidupi itu semua dalam setiap kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang berpakaian pesta. Bahkan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14 dengan tegas dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin jala yang ditebar atau pukat yang ditebar banyak memperoleh ikan, tetapi ketika ditampi banyak sapros di dalamnya, bukanlah kalos. Banyak ikan-ikan yang busuk tetapi sedikit ikan-ikan yang baik. Mari kita memahami bagian ini supaya kita menjadi bagian yang dipanggil dan menjadi bagian yang dipilih.
Sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang dipanggil dalam pesta, tetapi kita tidak mengenakan pakaian pesta. Ingat, selain daripada segala sesuatu ada masanya. Kerajaan surga juga berbicara tentang penampian. Kembali kita buka di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-6, diingatkan kembali di sana. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Yesus Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Injil Yohanes mengatakan dengan tegas, supaya kita tidak menjadi bagian yang ditampi keluar, tidak menjadi bagian sapros atau ikan yang tidak baik. Haleluya, haleluya. Di dalam masa penampian yang ada, marilah kita tetap tinggal diam di dalam Kristus Yesus dan menghidupi setiap firman-Nya. Tetapi kita juga harus ingat di dalam masa penampian, pengacau tetaplah datang. Selain kita mau hidup di dalam sebuah pertobatan dalam Kristus Yesus dan firman-Nya, kita harus juga berani memawas diri, melihat diri kita, melihat sekitar kita, menjaga pergaulan kita. Seperti halnya di dalam Yudas pasal pertama ayat 4 dan ke-5 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dalam hal ini kita diingatkan ada antikris, orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang yang sesungguhnya tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Kita juga harus berhati-hati di dalamnya. Selain itu, mari kita juga mengkoreksi diri. Apakah kita juga menjadi bagian yang tidak bersungguh-sungguh dalam Yesus Kristus? Ingat jemaat Tuhan, ada masa penampian. Inilah bagian yang kedua yang perlu kita pahami tentang kerajaan sorga yang diumpamakan sebagai pukat. Yang pertama, kita mengerti bahwa segala sesuatu itu ada masanya dan kita harus memanfaatkan masa-masa yang ada sebagai janji Tuhan yang pasti digenapi. Dan yang kedua, kita juga harus mengerti kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga yang diumpamakan sebagai sebuah pukat, ada penampian, ada masa penampian di dalamnya. Mari kita melengkapi diri kita menjadi kalos, bukan sapros, menjadi ikan yang baik, bukan menjadi ikan yang busuk. Dan kita juga harus mengerti masa penampian juga berkata tentang perjamuan, seperti yang diumpamakan perjamuan kawin, di mana kita harus senantiasa mendandani diri kita, berpakaian pesta, mendandani diri kita dengan pakaian-pakaian rohani, mendandani iman kita dengan iman-iman yang tulus, yang sesungguhnya, dengan cara meneladani Kristus. Dan di bagian yang terakhir dikatakan di dalam ayat ke-52, Injil Matius pasal ke-13 kembali. Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-52 dikatakan di sana. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Bagian yang ketiga yang mau saya katakan di sini adalah, mari kita mempersiapkan diri di dunia ini. Mari kita mempersiapkan diri di dunia ini. Kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu ada masanya. Kita sudah memahami bahwa
ada masa penampian. Oleh sebab itu bagian yang ketiga, yang terakhir, saya mau menghimbau, mengajak jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus untuk mempersiapkan diri. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16 dan 17 di sana. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita di dalam mempersiapkan diri di dunia ini adalah menjadikan iman kita bertumbuh. Masa hidup kita, mungkin jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah petang hari ini, ada yang masa hidup 10 tahun, dalam arti umur 10 tahun. Ada masa hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan masa hidup 70 tahun. Ada masa-masa di dalam kehidupan yang Tuhan sudah izinkan yang kita lalui. Baik masa-masa yang kurang enak, masa-masa yang penuh air mata, masa-masa yang penuh sukacita, masa-masa yang juga penuh gelak dan tawa. Marilah kita mengingat masa-masa itu sebagai persiapan diri kita di dunia ini, sebagai pengajaran Kristus dalam kehidupan kita. Apalagi kita juga harus terlebih mengingat masa-masa yang kurang baik, sehingga kita tidak terjatuh di dalam lubang yang sama. Hal inilah yang dapat menjadikan iman kita bertumbuh. Bahkan kita juga perlu mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Hal inilah yang dapat membuat iman kita bertumbuh. Tetapi juga perlu kita lebih lagi selain daripada pengalaman-pengalaman hidup atau masa-masa di dalam kehidupan kita juga perlu diperlengkapi dengan pengajaran dari pembacaan Alkitab. Karena sebuah pengalaman otodidak tanpa sebuah pengertian atau pembelajaran yang benar itu baik, tetapi apabila pembelajaran yang benar disertai dengan sebuah pengalaman hidup, itu jauh lebih meneguhkan dan menjadikan kita kuat di dalamnya. Oleh sebab itu dalam 2 Timotius pasal ketiga tadi dikatakan, segala sesuatu yang diilhamkan Allah melalui penulisan dalam firman Tuhan atau Alkitab, itulah yang akan mengajar kita, itulah yang akan menyatakan kesalahan kita, dan itulah yang akan memperbaiki kelakuan kita untuk mendidik dalam kebenaran. Itulah yang perlu kita persiapkan di dunia ini. Janganlah kita menjadi seperti dengan laut yang mati atau laut mati, di mana laut ini tidak memiliki aliran yang hanya bermuara dalam satu tempat. Laut mati adalah laut yang tidak bisa mengalirkan atau hanya mengumpulkan aliran daripada laut itu sendiri. Di mana di dalam laut mati ini banyak sekali pengkristalan. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Marilah kita hidup di dalam mempersiapkan diri di dunia ini. Janganlah kita mengkristalkan iman kita, mengkristalkan kasih kita, sehingga segala sesuatunya hanya sebagai memori, segala sesuatunya hanya sebagai kenang-kenangan, tetapi kita tidak sedang menghidupinya. Bahkan kita juga jangan menjadikan hidup kita ini seperti laut mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada canda tawa, tidak ada kasih satu sama lain, tidak ada rasa maaf satu sama lain. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang pesimis. Bahkan seperti halnya juga laut mati. Karena terlalu tinggi tingkat garamnya, maka ketika ada orang yang memiliki luka atau memiliki bekas luka,
ketika masuk ke dalam laut mati akan terasa sangat perih, dalam artian apabila kita seperti laut mati, kita akan sering menyakiti orang. Terlalu tinggi kadar garam yang ada. Karena kehidupan di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaan surga seperti halnya pukat di bagian yang ketiga ini. Kita dipersiapkan, kita ditegur, kita dibenahi, kita dididik, kita diajar. Karena Allah punya satu tujuan, yaitu untuk memperlengkapi saudara dan saya untuk setiap perbuatan baik. Bahasa Latin mengatakan sic foc non vobis, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya, bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Sic foc non vobis. Mari kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang kerajaan surga seperti halnya pukat. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu ada masanya, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan dengan itu maka kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan tujuan kita, mempersiapkan apa yang harus kita bawa untuk mencapai tujuan kita. Dan kita juga harus memahami bahwa kerajaan surga seperti halnya yang diumpamakan sebagai pukat, bahwa ada masa-masa penampian. Janganlah kita senantiasa bersukacita dan bergembira dalam keadaan sapros menjadi ikan yang busuk. Tetapi kita harus benar-benar membenahi diri menjadi ikan yang sehat, ikan yang siap dipilih, ikan yang siap dimasukkan ke dalam pasu, bukan ikan yang dibuang, yaitu kalos, ikan yang baik. Bahwa kita juga harus memahami di dalam masa-masa penampian, kita harus senantiasa bersiap sedia dalam pakaian pesta. Karena kita sudah diundang. Janganlah menjadi umat Tuhan yang hanya bangga dipanggil tanpa dipilih. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang dipanggil dan dipilih. Sehingga dalam setiap kehidupan kita sudah mempersiapkan hidup kita, diri kita, mempersiapkan diri kita di dunia ini. Maka kita menjadikan iman kita bertumbuh, bertumbuh oleh karena pengalaman dalam kehidupan bersama Tuhan dan oleh karena pembacaan Alkitab, pembelajaran yang ada, sehingga kehidupan saudara dan saya hari demi hari dibenahi, diajar, diperbaiki dan dididik di dalam kebenaran, sehingga kita siap diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mendidik sesama, karena kerajaan surga bukan hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia. Sic foc non vobis. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang sebagian kecil kita dengar pada malam hari ini, Allah Roh Kudus bekerja di dalamnya. Allah Roh Kudus menjadikan benih-benih ini bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas sebagian kecil dari firman-Mu yang sudah Kau bentangkan melalui hamba-Mu ini. Kiranya dalam kesempatan ibadah pada petang hari ini, firman yang kudus ini kembali menggugah hati kami, kembali menggugah roh jiwa kami untuk bergairah kembali di dalam mempersiapkan diri dalam kedatangan Engkau kedua kali. Sehingga hidup kami senantiasa memahami dan memanfaatkan masa yang ada. Sehingga kehidupan iman kami juga senantiasa memiliki pengharapan karena kami percaya janji-Mu pasti digenapi. Dan melalui pemberitaan firman ini pula, kami memahami ada sebuah masa penantian di dalam penantian kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sia-sia, beriman dengan sia-sia. Tetapi kami menjadi umat Tuhan yang senantiasa mempersiapkan diri dan berguna bagi sesama, dan nama Bapa dipermuliakan di dalamnya. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga hamba berdoa bagi umat Tuhan yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan tolong umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit,
bilur Tuhan Yesus, bilur-bilurmu, dan kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga yang dalam pergumulan ekonomi, Tuhan tolong bukakan jalan yang ada. Tuhan tolong perbaiki setiap kesalahan-kesalahan di dalam berbisnis dan bekerja. Dan Tuhan berikan hikmat kepada umat Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya dalam masa-masa yang sukar ini. Demikian juga hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan tetap mendapati iman di dunia ini. Tuhan bimbing gereja Tuhan, umat Tuhan, sehingga kembali Tuhan pertemukan dalam ibadah-ibadah yang mendatang, dalam tatap muka. Tuhan urapi, Tuhan lindungi, Tuhan naungi umat Tuhan. Dan juga pada kesempatan yang indah ini hamba juga mau berdoa bagi Indonesia. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, sehingga virus yang ada ini Tuhan lalukan daripada bangsa kami. Sehingga bangsa kami dapat kembali berbenah, dapat kembali memperbaiki ekonomi yang ada, dapat kembali memperbaiki jiwa dan roh yang ada, dan pertobatan ada bagi Indonesia. Tuhan beri kesempatan dan kemurahan daripada bangsa kami Indonesia ini. Sehingga Tuhan pulihkan, lalukan kami daripada badai COVID ini. Tuhan tolong kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap doa umat. Dan ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Aba ya Bapa atas ibadah yang ada ini. Mari umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan engkau mulai daripada malam hari ini. Mau untuk mempersiapkan dirimu menyambut kerajaan surga. Mempersiapkan dirimu untuk senantiasa berpakaian pesta. Dan mempersiapkan dirimu bukan hanya dipanggil, tetapi engkau dipanggil dan dipilih. Dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin.